Saya curiga. Saya bicara jujur Pak. Nggak semua staf di DKI saya percaya Pak. Makanya saya udah pecatin ribuan Pak. Kecurigaan apa, saudara apa itu? Karena banyak malingnya di dalam. Ada kepentingan. Kalau Bapak tidak percaya, periksa saja harta semua pejabat di DKI. Pajak yang dia bayar, sama biaya hidup dia. Itu saja. Saya sampaikan dengan jujur. Makanya saya pecat ribuan Pak. Saya lanjutkan saudara saksi ya Pak Gubernur ya. Ini kan sudah ada developer ya yang sudah memberikan kontribusi tambahan di depan ya. Ini ada bahkan Muara Visi Samudra ini ada 10 kontribusi tambahan. Apakah ini konteksnya adalah berkaitan dengan reklamasi atau kegiatan pembangunan selain reklamasi? Saya sampaikan pada mereka, ini konteksnya reklamasi. Tapi kalau Anda tidak mau bayar reklamasi pun Anda masih punya hutang yang lain kepada kami. Ini kerelaan Anda membayar hutang. Lalu dia tanda tangan. Orang saya lagi hutang kok Pak. Makanya saya bilang pengembang gak ada yang keberatan. Tanda tangan, kerjasama, serah terima. Makanya saya bingung sekarang. Kenapa tiba-tiba semua menganggap pengusaha keberatan? Mungkin perlu dipanggil ke sidang yang mulia hakim. Para pengusaha itu ditanyain satu persatu. Keberatan atau tidak. Supaya lempeng kita. Bisa hadirkan mungkin. Mohon hadirkan pengusahanya semua. Tanyakan satu persatu. Keberatan atau tidak kontribusi tambahan saya. Ya, yang saudara sampaikan kepada saudara para pengembang itu adalah kontribusi tambahan kan. Apakah juga disebut nominalnya? Makanya mereka nawar 1 sampai 2 juta. Waktu pertemuan pertama. Enggak, pertanyaan saya, saudara Pak Gubernur. Kami sampaikan. Setelah terumus kami sampaikan. 15% iya. Kali NJOP kali iya. Kan kita panggil. Oke. Justru mereka nggak ada yang keberatan. Makanya kita usul ke Perda. Sekarang saya bingung kalau pengusaha keberatan. Itu memang nusuk saya di belakang dong namanya kan. Kalau yang terbukti ada main. Itu saya bingung. Itu sudah saudara sosialisasikan berapa kali? Saya sampaikan, saya kenal semua kok Pak. Ketemu saya itu kalau makan nggak ada yang pernah komplain kok mengeluh Pak. Begini saudara saksi ya, kalau soal kontribusi itu saudara sosialisasikan, karena memang faktanya ini sudah ada yang memberikan kontribusi kan di depan, ada sejumlah developer. Cuman persoalannya adalah apakah nominalnya 15% itu kali NJOP, kali luas lahan yang dijual, disebutkan atau enggak gitu loh. Waktu itu belum ada, tapi saya sampaikan kepada mereka, kita punya presiden hukum, pembagian untung 30-70. Kita punya presiden hukum, pembagian 30-70, dengan BUMD kami. Kalau Anda, saudara pengembang, tidak mau membagikan 30-70, silakan mundur dari proyek ini. Saya akan kerjakan dengan BUMD kami. Jelas? Tapi yang 15% kali NJOP tidak pernah saudara. 15% itu dalam rangka merumuskan supaya angkanya pas. Karena si pengusaha kalau dia bayarnya 10 tahun akan datang. Ya. Kalau keuntungannya tambah kecil, rugi kami. Ya, masalahnya gini saudara saksi ya. Saya tidak ingin berdebat, saya ingin bertanya saja bahwa apakah yang nominal 15% kali NJOP itu kali luas tanah yang dijual itu sudah disosialisasikan atau tidak? Ya, mereka tahu Pak. Bapak tinggal tanya kepada mereka. Kalau mereka tidak tahu Pak, DPRD tidak akan pernah punya rekaman mengurangi itu. Saya dengar rekamannya kok. Ya. Itu saja kita perpanjang. Ada rekamannya. Saudara saksi ya, ini berkaitan dengan tadi soal insentif juga sudah ditanyakan. Konteksnya adalah soal kontribusi tambahan ini, apakah ini juga berpengaruh ya nanti terhadap insentif kepada kepala daerah? Tidak ada urusan insentif. Dengan insentif kenaikan, tidak ada urusan. Dengan adanya retribusi tambahan ini tidak ada urusan. Kepala daerah itu dari PAD, dari PBB Pak, dari pajak pembangunan hotel restoran itu Pak. Kalau melihat dari jawaban-jawaban saudara ini, saudara begitu memprioritaskan untuk menggunakan dana-dana di luar APBD ya. Saya lihat seperti itu ya, untuk pembangunan Jakarta ya. Karena begini saudara saksi ya, kenapa ini saya tanyakan, saudara tadi dalam catatan saya, saudara mengatakan ya,
Di zaman Pak Foke tidak menyebutkan kontribusi tambahan. Satu itu. Yang kedua, saudara tadi juga menyebutkan bahwa kontribusi ini komunikasi saudara Pak Gubernur dengan Pak Jokowi. Saudara mengatakan kepada Pak Jokowi bahwa kontribusi tambahan itu adalah untuk menyelesaikan seluruh atau hampir seluruh persoalan Jakarta. Nah, pertanyaan tentu tidak bisa seluruh. Ya. Saya kenapa lakukan seperti ini? Di dunia luar negeri, di Malaysia saja terkenal dengan namanya kerjasama pintar. Kita menggunakan aset, kerjasama dengan swasta, membangun infrastruktur. Lalu uang kami untuk apa? Uang kami untuk subsidi pendidikan, kesehatan, sembako, perumahan, transportasi, tempat usaha kerja. Karena visi misi kami adalah membangun manusia. Sekarang Bapak uang dari mana? Kalau semua APBD dipakai buat pembangunan. Sekarang yang mau dibiayain yang tidak sekolah di Jakarta kami masuk 40% usia sekolah tidak sekolah. Sampai SMA tidak sekolah. Masih butuh 50.000 unit rumah susun per tahun. Kalau ini semua pakai uang kami ya habis. Dan ini adalah kerjasama dibenarkan secara undang-undang. Ya. Baik, terima kasih saudara saksi. Terima kasih yang mulia. Cukup? Saudara saksi, dalam melakukan pembahasan